Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Oke, di sini saya akan coba paparkan bagaimana tata cara dalam pelaksanaan ujian online gitu ya. Karena tidak terasa minggu depan teman-teman akan melaksanakan UTS seperti itu, dan ini kali pertama rekan-rekan semua melaksanakan UTS secara online. Oke, langsung saja. Di sini aplikasi yang akan kita gunakan yaitu Edmodo. Silakan teman-teman di sini boleh menggunakan laptop ataupun handphone. Kalau di handphone, mungkin teman-teman harus mendownload aplikasinya, boleh di Play Store ataupun App Store ya. Oke, di sini akan saya contohkan untuk di laptop saja seperti itu. Silakan buka aplikasi browser, boleh Google Chrome atau Mozilla Firefox ya. Lalu di kolom search engine boleh teman-teman ketikkan Edmodo. Nah, di sini silakan teman-teman pilih yang paling atas. Oke. Nah, disarankan ketika teman-teman membuka Edmodo, email teman-teman di sini harus aktif ya dalam keadaan login seperti ini. Jadi login dulu email, lalu jangan di logout, langsung ke Edmodo saja. Biar nanti ketika masuk itu tinggal klik by Google saja. Oke, kita langsung ya klik masuk. Oke. Nah, di sini teman-teman diharapkan menggunakan email yang diberikan ke bagian akademik. Karena email yang diberikan ke bagian akademik itu nanti oleh bagian akademik akan diolah sehingga nanti teman-teman sudah otomatis masuk ke kelasnya masing-masing gitu ya. Jadi diundang gitu. Nah, bukan diundang pernikahan ya. Diundang masuk ke kelasnya masing-masing seperti itu. Oke, langsung aja masuk by Google. Karena memang keadaannya sedang login ya. Oke. Nah, ini adalah tampilan pertama setelah login, di mana di sebelah kiri itu adalah kelas teman-teman. Jangan sampai ketika teman-teman masuk kelasnya tidak sesuai gitu ya. Kelas yang sebenarnya misalkan OM7A tapi malah IC06 misalkan. Karena kelas ini pastinya hanya satu saja gitu. Oke. Dan di sebelah kanan ini ada upcoming, di mana ada beberapa UTS yang harus segera dikerjakan gitu. Oke, langsung saja ya. Di sini saya memakai kelas IC06 ya. Anggap saja saya bergabungnya dengan IC06 seperti itu. Teman-teman juga sama, diklik dulu kelasnya. Nanti akan muncul soal-soal UTS-nya yang sesuai dengan jadwal. Seperti mungkin juga teman-teman sudah tahu jadwalnya masing-masing gitu ya. Misalkan dari jam 8 pagi sampai jam 9, oh mata kuliah ini seperti itu. Jadi udah langsung tahu apa yang lebih dulu teman-teman kerjakan seperti itu. Oke, di sini ada tiga skema dalam pembuatan soal atau dalam pengerjaan soal, yaitu ada pilihan ganda, ada essay atau uraian, lalu yang terakhir ada soal yang di-upload. Kenapa soal yang di-upload? Mungkin karena jawabannya memang perlu di-upload juga, seperti itu. Contohnya seperti Excel, Word, atau misalkan file-file dari aplikasi ya. Jadi nanti yang filenya kita akan upload, karena nggak mungkin kita mengerjakan di uraian gitu ya, seperti itu. Oke, saya contohkan yang UTS pilihan ganda terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman boleh lihat dulu jumlah pertanyaannya itu ada 2, sudah tersedia. Waktunya 60 menit. Ini hanya contoh saja ya. Sebenarnya waktu ini ya sesuai dengan jam mata kuliah teman-teman. Misalkan satu sesi ya berarti dari jam 8 sampai jam 9. Kalau yang 2 sesi atau 4 SKS berarti dari jam 8 sampai jam 11 seperti itu. Ini hanya contoh saja.
Kalau misalkan mau mengerjakan, silakan teman-teman klik take quiz. Oke, di sini belum mulai mengerjakan ya, hanya ada instruction saja. Mungkin ada beberapa dosen yang akan memberikan instruksi ke teman-teman dalam proses menjawab seperti itu. Oke, kalau misalkan sudah siap, berdoa dulu ya menurut kepercayaannya masing-masing gitu, jangan lupa. Lalu silakan klik take quiz. Nah, muncul soal yang pertama seperti ini, lalu di atas ini adalah waktu pengerjaan, lalu ada submit quiz. Submit quiz ini diklik ketika semua pertanyaan sudah selesai dijawab. Jadi jangan sampai satu pertanyaan sudah dijawab langsung disubmit. Jangan ya, itu berarti teman-teman sudah selesai mengerjakan semua soal. Seperti itu. Oke, sebentar. Internetnya agak terganggu ya. Oke. Oke, mohon maaf ya tadi internetnya agak terganggu. Nah, di sini jangan sampai ketika teman-teman mengerjakan satu soal langsung di submit quiz, jangan ya. Jadi klik next kalau misalkan sudah diisi. Jadi misalkan apa software bitmap misalkan. Oke, saya coba jawabannya ini. Klik next ke soal selanjutnya. Lalu oke, software vektor misalkan ini. Nah, di sini sudah tidak bisa di next, berarti ini adalah soal terakhir. Seperti itu. Kalau misalkan waktunya belum habis, teman-teman boleh back kembali, mereview kembali jawaban kita apakah sudah benar, sudah dirasa benar, atau misalkan ada yang mau diedit. Seperti itu. Kalau misalkan sudah, di next kembali. Kalau misalkan sudah tidak bisa di next, berarti sudah soal terakhir. Lalu klik submit quiz. Nah, ketika diklik ini teman-teman sudah tidak bisa mengedit jawaban. Jadi sudah fix seperti itu ya. Oke, kita klik submit. Oke, yakin? Oke, sudah selesai ya. Nah, untuk pilihan ganda nilainya sudah muncul, sudah otomatis. Nanti udah ketahuan nilai kita atau grade kita dapatnya berapa. Atau mau di-review silahkan diklik. Oh, soal pertama benar ya jawabannya. Soal kedua juga jawabannya benar, seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Kita coba soal yang uraian atau isei. Oke, nah ini ada soalnya. Seperti biasa ya, pertanyaannya ada 2, waktunya 100 menit. Lalu kita coba take quiz. Biasa instruksi dulu, lanjutkan. Nah, kalau yang tadi pilihan ganda, kalau sekarang uraian, kita isi jawabannya. Misalkan sebutkan software untuk editing video, misalkan contoh ya, ini hanya contoh saja, misalkan seperti ini. Kalau misalkan sudah dirasa cukup, klik next untuk ke soal selanjutnya ya. Jangan di submit quiz. Submit quiz ini ketika seluruh soal sudah selesai dikerjakan, seperti itu. Oke, kita next melanjutkan soal ke berikutnya. Nah, di soal kedua sebutkan software untuk desain, contoh saja. Oke, seperti ini. Nah, seperti biasa setiap soal kalau misalkan waktunya memang belum habis bisa direview kembali. Kita back ke belakang atau maju seperti itu. Kalau misalkan sudah tidak bisa di next, berarti ini adalah soal terakhir. Kalau misalkan sudah dirasa fix, benar, yakin gitu ya. Kita langsung saja klik submit quiz. Oke, submit. Nah,
bedanya kalau esai ini tidak akan muncul nilainya karena jawaban kita akan secara manual diperiksa oleh dosen ya. Nah, secara manual diperiksa dan diberikan nilainya. Jadi kalau misalkan oleh dosennya sudah diperiksa, mungkin nanti akan muncul nilai kita berapa di sini. Seperti itu ya. Kalau misalkan mau mereview juga masih bisa, cuman tidak bisa kita edit seperti itu aja. Kita hanya bisa melihat jawaban-jawaban yang sudah kita tadi jawab ya, jawaban kita. Oke, kita close saja. Oke. Yang terakhir yaitu soal yang di-upload seperti itu. Kalau di sini nggak ada ketentuan jumlah soal gitu ya, nggak ada. Kita open. Nah, di sini juga tetap ada due date-nya ya. Due date-nya itu adalah jam 9.40. Perhatikan yang sebelah kanan. Oke, jangan sampai teman-teman mengerjakan lebih dari waktunya gitu. Nanti ya otomatis teman-teman tidak bisa menjawab seperti itu atau mengupload. Oke. Nah, di sini kita download dulu nih soalnya gitu ya. Di sebelah kanan kita download dulu, kita lihat soalnya. Oke. Dan di soal ini tentunya nanti ada beberapa instruksi yang teman-teman harus kerjakan, misalkan di Excel, di Word atau misalkan di aplikasi. Nanti hasilnya akan kita upload seperti itu. Oke, kita tunggu agak lama. Nah, ini hanya contoh saja. Misalkan soalnya seperti ini, nanti tinggal teman-teman jawab gitu ya di file Microsoft Word ataupun di Excel seperti itu. Yang nanti jawabannya, anggaplah jawaban ini sudah selesai ya. Yang nanti tinggal kita upload saja seperti itu. Nah, di sini kita akan coba upload jawaban. Pilihnya attach ya. Lalu pilih file from computer. Oke, di sini saya akan coba mengupload file Excel misalkan. Kita open. Nah, di sini pastikan jawaban yang diupload itu benar-benar jawaban yang sudah fix. Karena kalau sudah kalau memang nanti belum di tune in, memang masih bisa kita edit ya, masih kita bisa hapus lalu upload kembali. Tapi kalau misalkan nanti kalau sudah kita tune in, yang klik button ini itu sudah tidak bisa kita edit seperti itu. Tidak terupload ya, sebentar. Oke, nah ini contoh file Excel gitu ya. Nah, sebelum kita tune in masih bisa kita hapus. Misalkan oh salah gitu ya, yang kita upload bukan file yang ini, seperti itu. Kita hapus saja, kita remove. Nah, kita attach kembali. Kita upload kembali. Nah, kalau misalkan sudah dirasa fix, jawaban ini sudah dirasa benar, silakan teman-teman klik tune in. Nah, kalau sudah diklik ini sudah tidak bisa diedit. Berarti udah jawaban yang memang benar-benar fix seperti itu. Oke, kalau sudah kita coba klik. Oke. Nah, sebenarnya masih bisa ya di resubmit asalkan waktunya masih tersedia seperti itu. Masih kita coba bisa di resubmit seperti itu. Tapi saran saya janganlah, cukup saja satu. Nantinya akan jadi banyak file di sini. Takutnya nanti dosen bingung. Ini yang benar yang mana nih gitu ya. Jawabannya yang benar yang mana, karena ada beberapa file punya teman-teman seperti itu. Jadi cukup satu saja yang kita upload seperti itu biar dosen tidak bingung. Oke. Kalau sudah, kita kembali lagi ke home.
Oke. Nah, jadi itu saja teman-teman tata cara dalam pengisian ujian secara online di Edmodo gitu ya. Mudah-mudahan nanti minggu depan teman-teman ujiannya lancar ya. Diberi kelancaran, diberi kemudahan seperti itu. Gitu ya. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh chat aja ya gitu. Chat aja, chat pribadi seperti itu. Oke, dirasa cukup. Itu saja mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.